kabar kalian? Tentu baik-baik saja, bukan? Senantiasa dalam berkat penyertaan Tuhan. Walaupun kita masih bersekolah minggu dari rumah, tidak akan mengurangi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adik-adik dilayani oleh kakak-kakak dari sekolah minggu Pos Hapakat Seksi Pelayanan Anak Jemaat Tika Eka Sengan. Adik-adik, yuk mari berdiri kita mengucap syukur kepada Tuhan atas baiknya Tuhan dalam kehidupan adik-adik dan kita semua. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita sekali lagi nyanyikan pujian ini, Selamat Pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa untuk mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Lipat tanganmu, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi dan cinta anak-anak, juga mencintai semua orang. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan melalui puji-pujian, nyanyian, doa-doa, dan harapan kami. Buatlah kami untuk senantiasa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Buatlah kami untuk mengalami Tuhan hadir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Adik-adik di rumah, mari persiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan surat kasih-Nya kepada anak-anaknya. Dan kita tahu ketika kita hidup dalam firman Tuhanlah yang menuntun kita. Jangan cari yang macam-macam, tapi carilah firman Allah dan kebenarannya. Carilah kerajaan Allah. Mari kita puji Tuhan sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya.
sembah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Adik-adik, cerita kita hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-9 dengan tema Kesejahteraan Keluarga dengan judul Keluargaku Tempat Belajarku. Adik-adik di rumah, sekarang kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui cerita yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama adik-adik. Ayo, sudah dapat? Ini kakak akan pimpin. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, salam adik-adik. Semuanya kabarnya pasti dalam keadaan baik dan sukacita karena berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar dari keluarga kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya kabar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama tadi, yaitu kita belajar dari tuntunan orang tua kita. Yaitu judul cerita kita, ada yang ingat tadi di awal kakak bercakap-cakap? Iya benar, keluargaku adalah tempat belajarku. Nah, mari adik-adik, kita banyak tahu tentang apa yang ada dalam kehidupan ini adalah awalnya dari orang tua kita. Coba kita mengingat-ingat kembali pengajaran apa saja yang diberikan orang tua kita, ayah, ibu, atau nenek, kakek, atau kakak kita. Ayo, siapa yang ingat? Doa pertama yang ayah atau ibu ajarkan. Ayo. Atau cerita apa saja yang masih adik-adik ingat yang pernah diceritakan oleh ayah atau ibu adik-adik. Biasanya seringkali
Biasanya kakak mengajarkan kepada anak-anak kakak dulu, atau anak-anak kakak kecil, yaitu yang pertama yaitu doa makan dan doa tidur. Doa sebelum tidur dan juga doa pagi. Itu yang kakak ajarkan kepada anak-anak kakak. Nah, tentunya adik-adik di rumah juga mendapatkan pengajaran yang sama dari para orang tuanya. Nah, atau pernahkah adik-adik diajak oleh orang tuanya untuk pergi ke gereja bersama-sama? Pasti semua para orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Adik-adik yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang dekat dengan Tuhan dan dekat dengan orang tua. Dan Tuhan mengasihi anak-anak. Dan Tuhan sangat rindu untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya, untuk bisa bertemu dengan adik-adik, untuk bisa bertemu dengan kakak setiap hari. Tuhan rindu untuk menuntun, menolong, bahkan memberkati adik-adik dan semua orang. Lalu adik-adik bertanya, bagaimana sih Kak bisa bertemu dengan Tuhan? Nah, adik-adik, kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui tuntunan dan nasihat dari orang tua kita. Nasihat, bimbingan dari kedua orang tua kita. Tidak ada adik-adik orang tua yang menginginkan hal yang tidak baik untuk anak-anaknya. Pasti setiap orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Seperti yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang keluargaku adalah tempat belajarku. Adik-adik, orang tua mengajarkan semua hal yang terbaik untuk anak-anaknya sejak dini. Berusaha membekali semuanya agar menjadi anak-anak yang kelak nantinya menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang berpengharapan, terutama menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Adik-adik, para orang tua kita mengajarkan kita bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya untuk bisa hormat kepada orang tua, bagaimana belajar sopan santun dan sebagainya. Itu tandanya orang tua kita sangat mengasihi kita. Adik-adik, orang tua kita berusaha untuk bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Nah, adik-adik bisa melalui mereka mengajarkan kita cara berdoa, mengajak kita beribadah, dan hal-hal lain yang membuat kita menjadi orang yang baik atau menjadi anak yang baik. Kita belajar adik-adik dari anak-anak Yahudi. Anak-anak Yahudi sejak 5 tahun sampai masa remajanya diajarkan pengajaran-pengajaran agama oleh orang tuanya.
di mana para orang tua Yahudi itu sudah membekalinya dari sejak dini, adik-adik. Mereka melakukannya dan memberi pengajaran itu di dalam berbagai kesempatan. Dan ini dilakukan di dalam keluarga Yahudi secara disiplin dan ketat. Nah, dalam segala kesempatan firman Tuhan itu diberikan dan diberitakan. Adik-adik, di keluarga Yahudi, anak-anak usia 5 tahun itu sudah diberikan pengajaran dari para orang tuanya, di mana mereka sudah belajar banyak hal, yaitu diajarkan pengajaran-pengajaran agama dari orang tuanya. Mana pengajaran-pengajaran itu diberikan di setiap kesempatan. Pengajaran ini dilakukan secara ketat di dalam keluarga Yahudi. Pengajaran diberikan baik di jalan, baik sebelum tidur, ketika saat santai, bahkan ketika di mana-mana tempat. Dalam segala kesempatan firman Tuhan itu disampaikan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita terbiasa dekat dengan Tuhan, kita dapat memetik manfaatnya dalam kehidupan kita. Kita akan semakin bertumbuh dengan pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Dan yang lebih daripada itu, adik-adik bisa semakin dipertajamkan mata rohaninya di dalam Tuhan. Adik-adik juga bisa diberikan hikmat oleh Tuhan, bisa membedakan hal yang tidak baik dan yang baik, dan bisa mengambil sikap dengan tepat. Dan Tuhan akan menolong adik-adik dengan tuntunan-tuntunannya melalui firman Tuhan yang sudah diperdengarkan dari orang tua kita. Pengajaran-pengajaran baik, bahkan pendisiplinan-pendisiplinan yang diberikan oleh ayah atau ibu itu baik untuk adik-adik. Karena para orang tua tidak pernah menginginkan hal yang tidak baik untuk anak-anaknya. Adik-adik, jangan pernah bosan jika diingatkan oleh para orang tua kita, oleh ayah atau ibu. Ayo berdoa, ayo baca kitab suci, ayo baca firman Tuhan. Karena itu sangat besar manfaatnya. Dan para orang tua ingin anak-anaknya menjadi pribadi yang dekat di hati Tuhan. Tetapi adik-adik, jika di dalam keluarga belum mampu dan melakukan ibadah keluarga baik pagi atau malam hari, satu hal yang paling penting, jangan pernah bosan untuk mendengarkan nasihat dan petuah-petuah baik dari ayah, ibu, bahkan keluarga lain yang lebih dewasa, yang bisa menuntunmu kepada kebenaran untuk masa depanmu yang lebih baik. Dan adik-adik juga bisa mengajak orang tua untuk bisa berdoa bersama, untuk bisa membaca firman Tuhan bersama, dan ibadah bersama-sama. Hal ini bisa kita lakukan setiap saat.
Hal yang sederhana adik-adik, memuji Tuhan ketika di perjalanan, mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan firman Tuhan ketika di dalam perjalanan, di dalam mobil, atau pagi-pagi di rumah, mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan khotbah-khotbah atau cerita-cerita firman Tuhan melalui televisi, melalui handphone, melalui YouTube dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan untuk saat ini. Ada banyak cara untuk kita bisa belajar. Dan adik-adik, kita juga bisa menjadi teladan bagi orang lain di sekitar kita. Jangan pernah malu untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jangan pernah malu untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Jangan pernah malu untuk memperkatakan firman Tuhan. Jangan pernah malu untuk berdoa ketika dimanapun berada. Jadi, jadikanlah hidup kita, jadikanlah hidup adik-adik menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Dan hendaklah kita belajar dari hal-hal yang baik di dalam keluarga kita, karena keluarga kita adalah tempat belajar yang terbaik sebelum kita mendapat pelajaran-pelajaran lain di pendidikan formal. Hendaklah kita tetap menjadi keluarga yang kompak, keluarga yang saling mendukung, saling mengingatkan, saling mengasihi, dan bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Seperti puji-pujian yang inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Jadi rumah kita adalah rumah tempat kediamannya Tuhan, tempat kita bersama-sama memuji Tuhan, tempat kita berdoa, tempat kita menceritakan kebenaran firman Tuhan, tempat kita berbagi kasih sayang, tempat kita berbagi tentang kebaikan, menceritakan hal-hal yang baik untuk bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah dan dimanapun berada pada saat ini. Kasih setia Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa sapaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa belajar dari keluarga kami untuk menerima dan selalu siap sedia dan tidak pernah bosan untuk mendengar nasihat-nasihat baik dari orang tua kami, belajar hal-hal yang baik dari orang tua kami, sehingga itu akan berdampak dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan buatlah kami untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, dan mengasihi semua orang. Dan biarlah kami dapat bertumbuh bersama, saling mendukung, saling menopang, saling mengasihi satu sama lain, sehingga menjadi keluarga yang berbahagia senantiasa, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan. Kami tidak lupa juga Tuhan untuk berdoa bagi semua keluarga yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap keluarga, ayah, ibu, kakak, adik dan semua orang. Biarlah Tuhan setiap keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang senantiasa dimampukan untuk menceritakan semua kebaikan hati Tuhan dalam hidup kami dan mampu mengucap syukur. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap orang yang sakit pada saat ini, Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkan. Keluarga yang berjauhan, bahkan keluarga yang mengalami pergumulan, Tuhan pulihkan. Dan biarlah kasih sayang itu tetap untuk selama-lamanya. Dan Tuhan berkati adik-adik, berkati semuanya dalam setiap jenjang pendidikan yang mereka tempuh pada saat ini. Mari Tuhan Engkau memberkati adik-adik semua dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan, terlebih-lebih menjadikan mereka anak-anak yang berpengharapan di dalam Tuhan, anak-anak yang tekun giat dalam belajar, anak-anak yang selalu setia mengikut
sekolah minggu, mengikuti ibadah bersama orang tua, tekun berdoa dan rajin membaca firman Tuhan dan memperkatakannya setiap hari dimanapun berada. Terima kasih diberkati semua Tuhan para guru sekolah minggu yang melakukan pelayanan baik melalui media virtual bahkan secara langsung di gereja. Biarlah Engkau memakai kehidupan kami menjadi sarana perpanjangan tangan-Mu untuk menyebarkan kabar baik di muka bumi ini kepada anak-anak. Dan biarlah hidup kami Tuhan menjadi suluh yang hidup. Dan biarlah Tuhan apa yang kami bagikan, hal yang sederhana yang kami bisa bagikan dalam pelayanan kami itu berdampak untuk generasi penerus bangsa ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan dan pengharapan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, kita puji Tuhan, inilah rumah kami. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan cara adik-adik memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop, kemudian diserahkan ke pastori gereja Hapakat atau ke MPH Jemaat GKI Kesongan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Aku memberikan uang dermaku untuk persembahan buat kerjamu. Aku masih anak, sedikit dermaku, tapi itu banyak bagi matamu. Tuhan ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Adik-adik di rumah, mari berdiri dengan sikap sempurna. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristen.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, selesailah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun, kasih setianya Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan adik-adik dan semua orang. Tetap kasihlah Tuhan dan junjunglah Dia di dalam kehidupanmu, sehingga Ia senantiasa memelihara kehidupan adik-adik dan kita semua yang senantiasa menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Bicarakan dan ceritakan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita minggu depan akan dilayani oleh kakak-kakak dari pos sekolah minggu Kalawa. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi anak-anak dan semua orang. Terima kasih Bapa, kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami di pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, nyanyian, dan doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan senang atasnya. Kami mohon ya Bapa, tetaplah penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Ketika kami bermain, ketika kami belajar, ketika kami di sekolah, ketika kami di rumah, ketika bermain dan dimanapun berada, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Allah gunung batu pertahanan dan keselamatan bagi kami dan seluruh keluarga kami, baik siang maupun malam, dimanapun berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, sebagai lagu penutup untuk kita akan menyanyi bersama-sama pujian ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan.